Iya. Eh, Pengalaman Aris Ramadan berkenaan dengan P2K3, apa yang kamu ketahui tentang P2K3 di HM, tempatnya Aris bekerja? Safety-nya Pak, kayak pakai sepatu safety, terus Hmm, pakai plak. hmm. Susunan organisasinya pernah terlibat atau hanya sebagai apa ya? Sebagai Bukan nggak terlibat di organisasi struktur P2K3-nya? enggak Pak, cuman sebagai operator Pak. Operator aja. Oke. Iya. Ya deh. Karena kamu kuliah, kamu harus lebih apa ya? Harus lebih cari tahu lah gitu ya. Jadi jangan sekedar tahu bahwa K3 itu hanya safety, hanya penggunaan safety aja, tapi harus lebih tahu banyak lagi karena kan kamu kuliah, kamu namanya kuliah itu kan harus aus ilmu, jadi banyak yang harus dipahami di situ. Itu besar, perusahaan besar, jadi kamu manfaatkan untuk tambah-tambah ilmu ya. Baik Pak. Oke, Haris, thank you. Farhan Rijaldi, selamat siang Farhan. Siang, Pak. Ya. Farhan di mana? Di kampus, Pak. Ini, Pak. Baru Di kelar kampus. kuliahnya Pak Warsudi. Oh iya, oke oke. Sambil santai di kampus ya, sama Piko dong ya. Enggak, sama Dimas, Pak. Apa iya sama Dimas, sorry sama Dimas ya. Kalau Piko di Bogor. Oke, Farhan sama kerjanya di mana nih? Di perusahaan mana? Di Karawang, Pak. Di Oh, Toyota, Pak. Kerawang. Peta apa? Toyota, Pak. Kurang jelas. Perusahaan apa? Di PT Toyota, Pak. Oh, Toyota. Oke. AHM sama Toyota sih sama-sama bagus. Kemungkinan juga P2 ketiganya bagus. Apa pengalaman kamu di situ? Mungkin kalau ini panitia pembina keselamatan itu tiap bulan apa tiap ada hari safety sendiri, Pak. Jadi kita dikumpulin buat nge-refresh misal kecelakaan kerja apa-apa biar nggak terulang lagi di dan ada pengisian semacam link gitu, Pak. Oh, link apa tuh? Tentang safety, Pak. Oh, tentang safety. Kuesioner ya, kayak gitu ya? Ya, Oke. Itu linknya pakai Google Form atau apa? iya pakai Google Form, Pak. Nah, itu nanti bisa dijadikan tugas tuh. Jadi link itu sebagai program kerjanya. Jadi nanti bisa dimasukin tugas nanti. Oke, thank you Farhan Rijali. Selamat siang Iya, Pak. Adela Apriliani. Ya, Pak. Ya, Adela di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Kamu tinggal di mana emang? Di Tambun, Bekasi. Tambun. Dan memang ke kampus ya? Hari ini nggak ke kampus? Enggak, Pak. Pas Rabu. Adela kerja nggak? Kerja, Pak. Di mana? Di PT Epson. Epson, oke, sama nih. Ada HAM, ada Toyota, ada Epson. Epson juga bagus pastinya, karena kan dia perusahaan Jepang. Apa yang kamu ketahui tentang P2K3 di perusahaan Epson tersebut, Adela? Kalau P23K, kalau saya bukan panitianya, cuma saya kayak ngikut simulasi gempa bumi sama simulasi kebakaran, terus sama ngisi kuesioner tentang P3K sama tentang harassment. Tentang asesmen? Harassment, Pak. Harassment apa ya? Tentang kekerasan secara verbal sama non-verbal. Oke. Bagus. Itu lebih ke harassment ya. Jadi nggak boleh ada kekerasan verbal. Jadi kayak bully itu nggak boleh ya. Terus mengucilkan orang nggak boleh. Iya. Bagus. Itu lebih kayak etika ya. Terus berarti memang bagus ya nanti untuk teman-teman kayak Adela di Epson, Aris di HM, Farhan di sama siapa tadi itu? Farhan di Toyota. Nah, itu kan
Bagus-bagus tuh. Jadi nanti program kerja P2K3 mungkin bisa dijadikan tugas apa aja. Jadi nanti kita sharing sama teman-teman yang lain. Makasih Adela ya. Oke, Iya, Iqbal, selamat siang Iqbal Maulana. Iqbal Maulana Hartono, adakah? Ada Pak. Oke, Iqbal di mana? Posisi lagi di kampus atau di tempat kerja atau di mana? Habis istirahat Pak, lagi istirahat Pak. Oh, Masuk di tempat soalnya. kerja. Oh, Iya. masuk, ya. Oke, berarti kamu sama Catur sama-sama kerja sambil ini aja, sambil perhatiin aja nanti. Kamu kerja di mana? Di Brebes Pak, Sumber Masanda Jaya. Oh, di Brebes, berarti Iya. di jarak jauh ya. Iya Pak. Oke. Kedengarannya berisik ya di kantor soalnya ya. Iya Pak. Maaf. Ya udah nggak apa-apa. Ya lanjut Iqbal. Makasih Iqbal. Kembali ke Sama-sama. yang lain dengan Siti Majina. Selamat siang, Siti. Selamat siang, Siti. Siang, Pak. Ya, Siti. Siti di mana? Posisi kampus, rumah, atau tempat kerja? Di rumah. Di rumah. Kamu di mana tinggalnya? Mekar Mukti, Cikarang Utara. Oh, hari ini nggak ke kampus? Hari ini nggak kampus? Enggak, Pak, kan online. Oh, online. Hari ini berarti mata kuliahnya K3 doang? Iya, K3 aja. Oh. Siti kerja atau di mana Siti kerjanya? Kerja di PT Juwon, Pak. Juan tuh di daerah mana atau di kawasan mana? Jababeka Oh, Jababeka 1, 2? 2. Jababeka 2. Karyawannya banyak di situ? Enggak banyak, sekitar satu shift 50 orang. Oh, satu shift 50 orang. Oke. Nah, saya sekarang tanya, Siti itu kerja di Juan kan berarti udah lama ya? 1 bulan, Pak. Oh, baru 1 bulan. Oke, di 1 bulan ini apa yang kamu perhatiin tentang P2K3 atau K3 di situ? Pernah apa yang kamu rasakan berkenaan dengan P2K3-nya atau K3-nya? Kurang sih, Pak. Kurangnya berarti kalau Siti bilang kurang artinya Siti sudah apa ya? Sudah tahu seharusnya tapi ada kekurangan ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Siti kurang dari sisi K3-nya di perusahaan itu? Apa contohnya? Untuk kesehatan tidak terlalu berjalan, paling setiap minggu dikasih susu untuk kesehatan organ dalam, gitu aja, Pak. Berkenaan dengan meal allowance berarti ya. Jadi biasanya kan ada perusahaan tuh ada kamu di shift memang? Di shift, Pak. 3 shift? Ada 2 shift. 2 shift. Itu kerjanya di mesin atau di operator atau apa? Di mesin, Pak, injection. Mesin. Injection. Oke, aman mesinnya ya? Ya, menurut Mesinnya saya aman. sih Hmm? aman nggak aman, Pak. Kan dia kayak mencetak barang. Tangan masuk gitu ke antara mesin gitu. Kalau mesinnya error ya takut aja kejepit. Oh, iya itu yang saya khawatirkan. Jadi harusnya sih memang kita bagaimana kita merasa aman kan gitu ya, merasa aman kerja di situ. Jadi P2K3 itu juga harus kontribusinya apa untuk yang mesin-mesin itu kan. Jadi ada namanya tuh JSA, Job Safety Analysis, yang memang harus dianalisa apakah ada sumber bahaya nggak di mesin itu. Kalau ada sumber bahaya,
bagaimana cara mengendalikannya. Nah, sumber bahaya cara mengendalikannya berarti menggunakan hierarki pengendalian. Nah, hierarki pengendalian yang kita pelajari kemarin, tahu kan hierarki pengendalian? Apakah dieliminasi atau disubstitusi, ya, dihilangkan atau diganti, atau direkayasa engineering, atau dibikin administrasi. Yang penting bahaya itu berkurang. Itu tujuannya. Nah, jadi nanti kan teman-teman yang lain selain Siti juga tahu nih. Jadi tujuan kita belajar K3 itu untuk bagaimana cara kita menganalisa kerjaan kita tuh bahaya apa tidak gitu ya. Oke, Siti, terima kasih sharingnya ya. Ada yang belum disebutin namanya di sini? Nana mungkin? Nana udah disebutin belum saya tadi? Saya, Pak. Oh, Maulana ya? Iya, Pak. Maulana kerja di mana? Kawan lama, Pak. Oh ya, kawan lama. Oke. Iya. Kawan lama yang kemarin temennya juga di kawan lama ya. Iya. Pastinya kawan lama bagus ya. Jadi saya minta pendapatnya juga dari Maulana. Apa menurut Maulana kontribusi P2K3 di sana seperti apa? Dari sisi sudut pandang kamu. Kalau menurut saya sih lumayan, Pak. Agak standar. Ada standar ya. Iya. Dilihat standar itu dari mana? Kita merasa nyaman gak di situ gitu? Kalau menurut saya sih nyaman, Pak. Nyaman ya. Nyaman tuh artinya kan kita kerja nggak merasa ada potensi bahaya di situ gitu ya. Benar, Pak. Oke, Maulana, terima kasih. Sekarang kita beralih ke yang lain, Jihan Dwi Utama. Bisa dengar suara saya, Jihan? Iya, Pak. Ya, Jihan kerja di mana atau tinggal di mana? Saya sekarang kerja di Epson, tinggal di Pasir Gombong, Pak. Oh, Epson, tadi kayaknya ada yang di Epson juga ya? Tadi kayaknya siapa yang di Epson tuh? Saya, Pak. Oh iya, Dela ya. Sama Jihan temenan? Iya, Pak. Ya, satu angkatan di kampus. Satu angkatan ya. Tapi beda divisi atau sama? Beda, Pak. Beda ya. Kalau Jihan di mana divisinya? Saya di E3 Production, Pak. E3 Production. Mesin-mesin juga sama ya? Saya lebih ke bagian sub AC, tapi ya ada setengah pengerjaan mesin, ada setengah biasa. Yang penting poinnya itu yang tadi ya. Coba saya tanya sekarang. Menurut kamu, sudut pandang kamu, Epson bagus ya untuk implementasi mengenai safety-nya atau K3 atau P2K3-nya? Kamu tahu nggak? Gimana, Jian? Kalau untuk dari sudut pandang saya sendiri, dari K3-nya, safety-nya sudah sangat baik dan bagus. Lebih kan Epson itu juga perusahaan besar ya, Pak, dan menjunjung tinggi keselamatan dari si pekerjanya, hak asasi, semuanya benar-benar terjamin. Betul, harusnya sih seperti itu ya. Jadi mungkin sebagai sharing buat teman-teman yang lain di perusahaan lain ya. Jadi ya perusahaan Epson ya perusahaan yang harusnya memang perusahaan yang sudah mengimplementasikan, karena kan dia juga harus menekan tingkat kecelakaan kalaupun ada ya gitu. Oke, makasih Jihan sudah sharing. Sekarang coba saya ke Ida Lela. Ida Lela, dengar suara saya? Ya, Pak. Ya, Ida di mana dan kerja di mana? Saya kerjanya juga, Pak. Saya belajar sama Sorry, kayaknya suaranya kurang jelas, Ida. Ya, Pak. Ya, Ida kerja di mana?
Ida juga kerjanya di Epson kayak Mbak Oh, Jihan sama Mbak Adela, Pak. oh sama satu tim juga, sama Iya, satu bagian. sama satu bagian sama Mbak Jihan. Oh, oke. Berarti memang bagus ya. Jadi teman-teman Epson tuh kalau nggak salah dulu ada siapa yang bagian QC itu ya. Saya lupa lagi namanya. Itu ada mahasiswa di situ ya. Bukan Pak. Siapa? Haniah, Pak. Bagian QC. Bagian QC quality control tuh apa ya? Siapa ya? Tuh cewek itu. Haniah. Bani, ada lagi nggak yang lain? Kayaknya bukan itu deh. Itu juga mungkin iya kuliah di ini. Yang kuliah di MSI ada kan ya? Nah jadi Setahu saya Haniah, Pak. ini ya, Mungkin iya. Intinya sih saya mau bilang bahwa ya bagus ya teman-teman Epson atau teman-teman yang lain yang open mind, yang mau belajar dan memang pastinya kita tidak akan terus bekerja sebagai ini kan gitu ya. Kita harus juga eh, harus ya upgrade diri kan gitu ya. Thank you ya Lela, ya makasih ya kita sharing ke yang lain lagi. Oke, nah maksudnya untuk teman-teman lain juga bagus ya seperti itu yang memang harus upgrade diri karena kalaupun nanti sekarang sistem di negara kita kan sistemnya masih kontrak ya, masih kontrak, nanti kontrak 2 tahun berakhir diperpanjang lagi setahun dan akhirnya kita putus untuk mencari pekerjaan lagi. Nah dulu saya pernah berpikir waktu saya bekerja, saya sempat bekerja di PT Indonesia Chemicon depan Epson Pertis. Saya di situ lama ya. Sambil bekerja saya juga kuliah di tepatnya di MSI yang sekarang teman-teman kuliah. Nah setelah itu saya kuliah lagi, tapi saya pindah kerjanya di perusahaan arsip dan saya pun berpikir seperti itu. Saya kuliah lagi karena saya berpikir kalau saya tidak kuliah, pada saat nanti saya tidak bekerja lagi, saya bersaing dengan orang-orang muda, anak-anak muda yang mungkin lebih fresh, karena perusahaan itu biasanya mencari orang fresh untuk bekerja sebagai operator. Nah, akhirnya saya kuliah untuk coba saya upgrade diri. Pada saat saya nanti berkembang, saya melamar, saya tentunya lebih leluasa lagi untuk mencari pekerjaan, karena dengan tambahan knowledge yang saya punya, itu intinya. Ya, jadi tepat sekali teman-teman ngambil kuliah, yang penting bisa menambah upgrade diri lah ya. Oke, kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya ini ada suara ajan dulu ya. Sebentar ya, saya dengar suara ajan dulu ya sambil ini.
Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ke depan 1 jam ke depan kita akan belajar berkenaan dengan P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, di layar atau di tampilan monitor teman-teman bisa lihat di sini ada stakeholder pengawasan ketiga. Jadi menurut amanat Undang-Undang 170 di sini ada struktur yang struktur pengawasan, ada Menaker di situ, Kementerian Tenaga Kerja. Di bawahnya Menteri Tenaga Kerja, maksudnya di bawahnya ada direktur untuk di bawah Menaker sendiri, direktur pengawasan ya, di bawah ada pegawai pengawasan, ada ahli K3-nya, ada dokter ya. Saya coba munculkan pointernya, lasernya. Nah, di sini ada dokter perusahaan, ada P2K3. Ada P2K3 khusus perusahaan di sini ya. Jadi nanti masing-masing memegang nih. Kalau pegawai pengawasan ini ada di kabupaten dan kota. Ahli K3 ada di luar Depnaker, ada di pemerintahan, ada di swasta ya. Jadi ahli K3 ini adalah salah satu persyaratan dari pemerintah jika ada perusahaan yang memang akan memegang sebuah struktur P2K3 ya. Karena memang diwajibkan sebenarnya ya, diwajibkan buat perusahaan untuk membentuk P2K3 di perusahaan itu sendiri ya. Nah, di ahli K3 juga ada di swasta, tentunya di swasta itu adalah di industri sama di PJK3. Nah, kalau saya kemarin sempat jelasin ke teman-teman malam PJK3, ada yang tahu mengenai PJK3 di sini? Ada yang pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak gitu PJK3? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya akan jelaskan PJK3 itu ya. Nana silakan kalau pernah tahu. Enggak Pak, maksudnya baru dengar aja gitu Pak. Oh, baru dengar ya PJK3 ya? Iya Pak. Nah, jadi gini, saya akan jelaskan berkenaan dengan PJK3. Jadi PJK3 itu kepanjangan dari perusahaan jasa K3 ya, perusahaan jasa K3. Apa aja sih perusahaan jasa K3 itu? Contoh misalnya perusahaan kita, tempat bekerja, anggaplah Epson ya. Anggaplah Epson itu kan dia misalnya mau melakukan sertifikasi ISO 45001 ya. ISO 45001 itu ISO yang persyaratan untuk safety atau manajemen K3, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di perusahaan atau konsultan yang bekerja di situ harus mempunyai atau memiliki knowledge atau dasar dan bekerja sama dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah itu adalah Kemenaker yang memang kepanjangan tangan dari K3. Nah, jadi si konsultan yang konsultan ISO 45001 yang bekerja sama perusahaan untuk menjadikan perusahaan tersebut mempunyai sertifikat ISO 45001 itu adalah disebut PJK3, jadi perusahaan jasa K3. Nah, selain konsultan juga ada lagi misalnya klinik atau rumah sakit ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, diwajibkan di setiap perusahaan itu harus ada medical check up. Ya, harus ada medical check up, baik itu medical check up sebelum masuk kerja maupun medical check up pada saat kita sudah kerja. Nah, pada saat kita sudah kerja itu ada medical check up. Nanti kita diminta untuk dicek seluruh kualitas kesehatan kita ya, dari mulai tes darah, urin, semuanya dicek ya, termasuk kesehatan lainnya. Apa tujuannya pengecekan medical check up itu? Tujuannya adalah untuk mencari apakah kita ada terpapar penyakit akibat bekerja kita di situ, atau bahasa kerennya penyakit akibat kerja. Ada nggak penyakit akibat kerja di situ? Kalau memang ada penyakit akibat kerja di situ, perusahaan wajib mengobati sampai sembuh. Ya, perusahaan wajib mengobati sampai sembuh dan memperkerjakan kembali setelah sembuh, gitu. Ya, jadi makanya pentingnya ada medical check up. Nah, jadi
salah satu agenda perusahaan biasanya setahun sekali harus mengagendakan medical check up gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih untuk hal-hal kayak gini ya, selain selain teman-teman mahasiswa, teman-teman juga pekerja dan memang harus tahu lebih banyak ketimbang sekarang yang masih sedikit tahunya ya, karena memang sambil kuliah gitu. Nah, itu adalah perusahaan jasa ketiga yang saya sebutkan, yang tadi konsultan, yang kedua ada klinik. Klinik yang bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan medical check up di perusahaan harus memiliki izin menjadi perusahaan PJK 3 ya. Atau perusahaan PJK 3 lainnya lagi yang bisa saya contohkan adalah perusahaan contohnya perusahaan lab ya, laboratorium ya. Jadi kadang ada perusahaan yang meminta untuk uji lab ya, uji lab itu termasuk misalnya kalibrasi timbangan, kalibrasi alat-alat yang lain yang memang ada hubungannya dengan K3 itu harus memiliki izin PJK 3 ya, jelas ya. Jadi PJK 3 adalah perusahaan jasa K3 yang memang kepanjangan tangan dari Kemenaker, dari Menteri Tenaga Kerja yang memang tidak bisa kementerian tidak bisa merangkul semuanya pekerjaan itu. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan untuk menjadikan perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan lainnya untuk mewujudkan K3 di lapangan. Itu ya. Seperti itu, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada latar belakang kenapa harus ada P2 K3 ya. P2 K3 itu berlatar belakang untuk meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan ya. Jadi meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan itu dengan adanya P2K3 dia berkomitmen untuk menjadikan K3 di perusahaan tersebut berjalan ya. K3 di perusahaan tersebut berjalan dan aktif gitu. Karena kalau perusahaan itu tidak aktif K3-nya, artinya dia akan mengignore semua bentuk potensi bahaya. Ignore itu membiarkan gitu, ada pembiaran. Tapi dengan dia meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dengan mengikuti P2K3, artinya perusahaan tersebut itu akan coba menekan tingkat bahaya di perusahaan tersebut sehingga menimbulkan efek kenyamanan buat pekerja melakukan aktivitas bekerja di situ ya. Kalau saya bilang pekerja itu yang bekerja di perusahaan itu bukan hanya karyawan di perusahaan itu sendiri. Kalau namanya pekerja itu ada gabungan. Ada karyawan itu sendiri, perusahaan itu sendiri. Misalnya saya sebutlah Epson lah yang perusahaan memang besar ya, bukan besar berarti perusahaan besar, tapi memang di tingkat dilihat dari organisasinya cukup banyak ya. Nah, pekerja di situ kan banyak ya. Ada karyawan perusahaan Epson sendiri, ada pihak ketiga atau tripartit. Pihak ketiga itu adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Epson. Contohnya mungkin security guard atau penjaga keamanan atau satpam yang kita bilang. Nah, itu adalah perusahaan perusahaan yang bekerja sama dengan Epson ya. Ada lagi mungkin yang perusahaan lain yang bekerja sama dengan Epson di situ bisa mungkin cleaning service ya. Ada lagi mungkin yang lain catering gitu. Jadi semua orang yang bekerja di situ disebut pekerja ya. Makanya pimpinan perusahaan harus menjamin kenyamanan setiap orang yang ada di situ, entah itu dari sisi pekerjaannya maupun lokasi yang ada di situ. Makanya dengan adanya P2K3 dengan adanya P2K3 semua aspek program yang dituliskan oleh P2K3 haruslah Nana silakan, ada Resen mau bertanya atau gimana, silakan ya. Atau nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya mau bertanya Resen aja ya, takutnya saya cepetan gitu, nggak apa-apa. Silakan kalau ada mau bertanya atau kepencet ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya silakan Resen aja. Nah, latar belakang berikutnya adalah mempercepat birokrasi. Apa yang dimaksud mempercepat birokrasi nih? Birokrasi itu artinya
tidak kompleks ya. Jadi misalnya ada potensi bahaya nih di perusahaan itu, tapi bilang ke atasannya diam aja, bilang ke teman-temannya nggak aware, ternyata terjadilah kecelakaan. Akhirnya dengan seperti itu tingkat bahayanya itu jadi tidak diperhatikan oleh perusahaan. Nah, dengan adanya P2K3 berharap latar belakang ini ya birokrasinya tidak kompleks ya. Jadi bisa dimonitor potensi bahaya oleh pihak P2K3, organisasi P2K3 dan dilaporkan kepada ketua P2K3. Karena ketua P2K3 itu sendiri adalah pimpinan perusahaan, harusnya seperti itu. Karena pimpinan P2K3 itu adalah pimpinan perusahaan dan memang diharuskan di undang-undang seperti itu, Undang-Undang 170 ya. Lalu latar belakang berikutnya adalah mempercepat pengambilan keputusan. Nah, ini ya. Jadi kalau ada potensi bahaya, apalagi potensi bahayanya yang urgent, yang bersifat mendesak gitu kan. Itu memang harus pengambilan keputusan secepatnya sehingga tidak bertele-tele atau birokrasinya tidak jelas ya. Sehingga dengan pimpinan perusahaan yang sekaligus menjadi ketua dari P2K3 harusnya jika ada potensi bahaya yang mendesak, yang urgent harus ditindaklanjuti, harusnya sudah selesai bisa diambil keputusan gitu. Harusnya seperti itu ya. Lalu latar belakang berikutnya adalah pengawasan tidak langsung ya. Jadi kalau pengawasan tidak langsung ya karena latar belakang ini tidak langsung. Jadi dengan membentuk P2K3 jadi strukturnya bisa bagus ya. Jadi ketuanya adalah pimpinan perusahaan, nanti ada lagi bagian-bagiannya ya, ada bagian P3K, ada bagian unit gawat darurat ya, ada bagian hajat identification, ada bagian list assessment, ada safety patrol dan lain sebagainya. Jadi ini ada pengawasan yang berjenjang yang memang semua bergabung di P2K3. Karena P2K3 itu ya tujuannya untuk mengawasi bentuk safety atau keamanan atau keselamatan kerja di lapangan gitu. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Kalau nggak ada bertanya, kita masuk ke ke slide berikutnya. Nah, di sini tujuan pembentukan P2K3 ya, tentunya ada tujuannya ya. Nah, ini tujuannya. Tujuan pembentukan P2K3 adalah satu mendorong kerjasama manajemen dengan pekerja terhadap penyelesaian masalah K3. Nah, ini ya. Jadi karena memang ini P2K3 itu lebih ke ya pasti K3 ya. Jadi dengan adanya P2K3 tujuannya itu untuk mendorong bekerja sama antara karyawan, pekerja dengan pimpinan perusahaan karena struktur P2K3 itu sendiri adalah ya dari pimpinan perusahaan dan semua karyawan terlibat di situ. Ya, jadi bukan hanya top manajemen doang atau level manajerial yang tergabung di P2K3, tapi ada dari floor dari level bawah sampai level atas. Ya, itu adalah struktur P2K3 ya, mendorong kerjasama manajemen dan pekerja terhadap masalah penyelesaian K3. Jadi kalau ada masalah K3 lebih ke keselamatan dan kesehatan bisa langsung masuk ke meeting bulanan ya. Lalu tujuan pembentukan P2K3 lainnya ya bisa dilihat sini, menjadikan forum dialog yang konstruktif dan reguler antara manajemen dengan pekerja. Nah, ini ya siapa yang bisa mencontohkan nih untuk menjadikan forum dialog yang konstruktif dan reguler antara manajemen dan pekerja. Ada yang mau berkomentar atau memberikan tanggapan tentang poin 2 ini, menjadikan forum dialog dengan tujuan P2K3. Ada yang tahu? Silakan. Kalau ada yang tahu atau tidak atau belum memahami, ya silakan Farhan. Ya.
Izinnya Pak, Iya, silakan. di Sharing aja. PT saya itu ada, misal ada voice member gitu Pak. Jadi keluhan-keluhan yang kita ada di PT atau keluhan fasilitas apa Pak, kita tulis di voice member tersebut Pak, biar ntar bisa dilihat sama pimpinan pekerja Pak. Di apa namanya tadi? Sorry. Voice member Pak. Voice member. Iya Pak. Oh, itu nanti bisa dilihat sama mereka. Iya, nanti setelah dilihat sama mereka, nanti mereka membawakan membawakan memo ini ke meeting bulanan, dan meeting bulanan itu namanya forum dialog yang konstruktif ya, gitu. Oke, makasih Farhan. Farhan Jaldi. Sekarang coba Adela mau memberikan apa nih, informasi apa berkenaan dengan forum dialog, atau mungkin apa yang diketahui sama Adela? Silakan. Saya sama kayak Bang Farhan. Kayak kita memberi keluhan atau masukan ke bagian manajemen, tapi secara rahasia melalui box atau forum dialog gitu Pak. Oh, ada ya toolbox meeting namanya, atau apa? Itu kayak syarat forum dialog. Kalau misalkan terjadi keluhan terhadap secara personal atau secara lingkungan kerjanya kurang enak, itu bisa dikirim masukan ke lewat email atau box gitu. Oh, oke. Bagus tuh. Ya. Nah, itu juga salah satu salah satu program kerjanya dari perusahaan Epson itu ya. Jadi selain mengadakan forum dialog, mungkin dia mencarikan informasi kepada pekerja, nanti dia ngasih linknya, mungkin bisa lewat email atau Google Form atau yang lain ya, sehingga nanti ada data yang bisa dilihat dari pekerja. Nah, itu bagus ya. Jadi salah satu agenda atau program kerja yang bagus ya, menyebarkan kuesioner kepada karyawan untuk melihat potensi bahaya apa atau ada yang ketidaknyamanan apa, sehingga mungkin nanti diturunkan ya. Jadi seperti yang kita pelajari di minggu kemarin, kalau misalnya ada potensi bahaya, kan kita harus menurunkan bahaya itu ya. Jadi pertama adalah hasil identifikasi masalah. Setelah ditemukan masalahnya apa, lalu kita coba risk assessment, melihat menilai bahaya itu, resiko itu bahayanya seperti apa. Apakah bahaya sedang, rendah, atau malah tinggi. Nah, nanti pihak P2K3 beserta timnya pada saat dia meeting bulanan di forum dialog ini, dia akan membicarakan itu. Apa yang dibicarakan adalah menekan potensi bahaya tersebut. Entah itu ditekan itu ditindaklanjuti dengan determine ya, menentukan kontrolnya seperti apa. Yang tadi ya, yang kita balik lagi berarti masuk ke metrik pengendalian ya. Entah itu apa diisolasi-kah, apa eliminasi, substitusi ya, atau mungkin dikasih warning ya, atau model pamflet ya, atau signing ya, atau tanda-tanda supaya bahaya itu tidak ada gitu. Oke, makasih Farhan sama Adela ya. Nah, kita lanjut ke poin 3. Jadi memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan program pengendalian bahaya di tempat kerja. Nah, jadi memainkan peranan yang penting dalam pengembangan program kerja dalam pengendalian bahaya di tempat kerja. Nah, jadi itu ya poin-poinnya. Lalu tujuan pembentukan P2K3 yang lain apa? Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi K3. Nah, jadi kalau misalnya di tempat kerja kita, di unit kerja kita, misalnya di produksi A, di produksi B, pasti kan ada perwakilan P2K3 nih. Ada perwakilan P2K3, perwakilan P2K3, perwakilan P2K3. Nah, itu nanti pada saat meeting bulanan,
dia pasti mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi K3. Ya, misalnya gini, di saya ada rencana latihan latihan kebakaran atau fire drill. Nah, itu saya biasanya memanggil semua tim P2K3 itu meeting. Nah, di meeting itu kita akan memastikan informasi berkenaan dengan latihan kebakaran misalnya gitu kan. Nah, di situ kita akan menyebarluaskan informasi tersebut dan informasi itu akan menyebar ke teman-teman pekerja lainnya melalui perwakilan masing-masing P2K3 di masing-masing departemen. Itu ya untuk poin 4 ya. Nah, kita lihat poin 5-nya, menyampaikan rekomendasi K3 kepada manajemen. Nah, apa nih? Ada yang mau sharing nggak mengenai menyampaikan rekomendasi K3 kepada manajemen? Ada yang mau sharing nggak? Silahkan kalau ada yang mau sharing. Ini berkenaan dengan rekomendasi nih ya. Oke, kalau nggak ada yang sharing, misalnya gini, saya akan contohkan tadi ya, ada toolbox meeting ya, ada email yang masuk ya, atau ada informasi lain yang masuk ya di Google Form kah atau yang lainnya. Nah, di situ ternyata ada potensi bahaya mesin diproduksi di line 1 misalnya, di line 1 ya, di mesin A misalnya. Nah, dari situ nanti dengan adanya hasil informasi dari pekerja yang masuk melalui email tersebut, nanti tim P2K3 membentuk tim untuk mengidentifikasi bahaya tersebut. Nah, identifikasi bahaya tersebut diidentifikasi oleh tim P2K3. Dia menggunakan metode apa? Metode JSA, Job Safety Analysis. Artinya dia coba melihat ada bahaya apa sih di situ, apa sih yang menyebabkan itu bahaya, gitu kan? Dan bagaimana sih bahaya itu bisa terjadi? Itu dianalisa sama dia. Dianalisa cara orang bekerja, cara operator mengoperasikan mesin itu, terus cara pokoknya lebih ke kebiasaan ya. Jadi behavior ya, kebiasaan orang dengan mesin itu seperti apa. Nah, sehingga nanti dari situ bisa dari hasil JSA, Job Safety Analysis yang dilakukan tim P2K3, nanti akan dijadikan sebuah bahan informasi yang dirangkum menjadi satu sumber yang akan disampaikan ke manajemen. Nah, itu artinya merekomendasi. Jadi bahan itu akan merekomendasikan K3 kepada manajemen. Misalnya dengan terjadinya bahaya tersebut, dengan terdapatnya informasi bahaya yang diberikan dari karyawan, maka tim P2K3 sudah melakukan analisa, melakukan job safety analysis di tempat berbahaya tersebut. Akhirnya tim P2K3 merumuskan dan merekomendasikan untuk membuat pagar, misalnya untuk membuat pagar agar mesin tersebut tidak membahayakan kepada pekerja. Nah, jadi itu adalah hasil meeting P2K3 yang melalui forum dialog yang sudah melakukan asesmen atau melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi kepada manajemen. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tujuannya itu, cara kerjanya tadi udah saya sampaikan. Jadi harusnya dengan terciptanya komunikasi seperti tadi, harusnya perusahaan itu bagus ya. Harusnya perusahaan bagus. Jadi setiap potensi bahaya yang diberikan oleh karyawan, yang diberikan masukan dari karyawan, itu ditindaklanjuti. Jadi pelan-pelan pekerja nyaman, ya kan, pekerja nyaman. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah pekerja nyaman, yang terjadi adalah produktivitas meningkat, ya. Jadi kembali ke perusahaan lagi, ya. Nanti produktivitas meningkat. Kenapa? Karena karyawan merasa nyaman, karyawan merasa happy bekerja di situ, ya. Tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada penyakit akibat kerja, ya. Lalu kalau misalnya di shift juga ada yang memperhatikan gitu kan, jadi potensi bahaya shiftnya apa, jadi semua merasa senang bekerja di situ. Akhirnya yang timbul apa? Produktivitas kerja meningkat.
Nah, karena di Undang-Undang 170 salah satu poin ketiganya adalah meningkatkan produktivitas nasional. Nah, dengan meningkat produktivitas di perusahaan-perusahaan, artinya balik lagi ke produktivitas nasional, ya. Karena memang sudah otomatis dengan terciptanya produktivitas di masing-masing perusahaan, pasti income-nya akan masuk ke nasional juga, ya. Oke, itu adalah slide yang tujuan pembentukannya. Kita lihat slide berikutnya, ini manfaatnya. Manfaatnya atas terbentuknya organisasi P2K3 di perusahaan. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah mengembangkan kerjasama bidang ketiga, ya. Jadi mengembangkan kerjasama bidang ketiga, lalu meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap ketiga. Lalu forum komunikasi dalam bidang ketiga menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, ini manfaat keempat ini adalah manfaat tujuan akhirnya, ya. Jadi dengan adanya P2K3 dapat menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, jadi kalau yang tadi saya ceritakan, di tujuan pembentukan, ya, identifikasi bahaya sudah dilakukan, setiap potensi bahaya sudah diturunkan, sudah dihilangkan sama tim P2K3, setiap ada usulan dari karyawan ditindaklanjuti. Jadi nanti manfaatnya apa yang terjadi, ya? Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan, ya, tidak ada kecelakaan, dan nihil penyakit akibat kerja. Lagi-lagi dengan manfaat ini didapat, lagi-lagi tujuan akhirnya adalah menciptakan produktivitas, ya. Jadi produktivitasnya meningkat. Jadi teman-teman misalnya mau kejar target, misalnya satu line ini kejar target berapa ribu piece gitu kan. Nanti di situ pasti tercapai. Karena memang merasa perusahaan sudah memperhatikan aspek-aspek ketiga, ya. Karena aspek ketiga bukan hanya di sisi lain, ya, bukan di sisi lain, bukan di sisi pekerjaan yang membahayakan, tapi juga termasuk hygiene lingkungan, ya. Jadi keselamatan dan kesehatan. Nah, di kesehatan terdapat review tentang makanan, ya, atau kantin atau tempat catering di mana kita makan. Karena di situ pun harus dilihat berapa gizi yang harus didapatkan oleh karyawan, gitu, ya. Itu pun harus dilihat, ya. Lalu bagaimana hygiene perusahaan, misalnya toiletnya bersih-bersih enggak, gitu loh. Atau di lingkungan luarnya banyak istilahnya bersih enggak, tidak ada sampah, tidak ada rumput-rumput yang mengganggu, gitu. Jadi luas sekali ketiga ini, sehingga perusahaan harusnya kalau misalnya perusahaan itu menjalankan K3, saya rasa teman-teman pekerja juga akan merasa nyaman dan senang bekerja di situ, gitu loh, ya. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Di sini, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan yang saya sampaikan. Atau cukup? Kalau cukup, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat Undang-Undang 1 tahun 70 pasal 10, ya. Kita baca coba, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha dan tempat kerja untuk melaksanakan tugas kewajiban bersama bidang ketiga dalam rangka melancarkan usaha produksi. Ya, tujuannya dia udah melancarkan usaha produksi, ya. Susunan P2K3, tugas dan lain-lain ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi kalau pasal 10 Undang-Undang 170 pasal 10-nya ini berkenaan dengan pembentukan P2K3, berwenang membentuk P2K3, ya. Nah, untuk Permenaker nomor 4 tahun 87 itu lebih ke tata cara penunjukannya. Bagaimana sih menunjuk ahli K3 umumnya? Karena memang
Kalau mau membentuk P2K3 di perusahaan itu harus strukturnya itu ketuanya harus pimpinan perusahaan, lalu sekretarisnya harus ahli K3 umum, lalu ke bawahnya baru ada beberapa petugas ya, termasuk petugas P3K. Ya, petugas P3K juga harus memiliki izin sebagai ahli P3K ya, jadi harus ada training P3K-nya ya, gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat susunan P2K3-nya ya. Nah, Permenaker nomor 4 tahun 87 untuk tata cara penunjukan ahli K3 umumnya ada di sini. Ada pengertian, kewajiban pengusaha, keanggotaan, personil, dan tugas tanggung jawab P2K3 ya. Nah, ini bisa dilihat nih tapi saya sudah tuangkan di slide ini. Kita lihat sini. Nah, pengertian apa sih yang dimaksud dengan P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kalau kita lihat dari pembina aja udah enak ya kelihatannya. Ada panitia itu sebuah organisasi ya. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Apa sih yang disebut P2K3? Ialah badan pembentuk tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi P2K3 itu adalah badan pembentuk di tempat kerja yang wadah kerjasama. Nah, jadi dengan adanya wadah kerjasama tersebut, ya jadi bisa melihat atau menilai apa potensi bahaya tersebut. Nah, jadi lagi-lagi ke situ masuknya, gitu ya. Oke, ini adalah pengertiannya. Kita lihat lagi sekarang kewajiban pengusaha atau pengurus membentuk P2K3. Nih, setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. Ya, apa kriterianya? Nomor 1, tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Nah, jadi kalau perusahaan yang jumlahnya di atas 100 harus sudah mempunyai tim P2K3, harus mempunyai P2K3 ya, itu di atas 100 ya. Nah, bagaimana kalau perusahaannya di bawah 100 karyawannya? Kita lihat di poin 2. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 akan tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyeraran produktif. Nah, paham ya? Jadi kalau perusahaan itu di atas 100 harus punya P2K3 ya, apalagi kayak perusahaan Epson tadi karyawannya lebih dari 100 lagi ya, 1000 malah ya. Terus ada lagi tadi perusahaan Toyota, AHM ya, perusahaan teman kita yang lain ya, seperti tadi itu apa, bukan Kalbe ya, perusahaan yang lain. Nah, itu juga harus memiliki tim P2K3 ya. Nah, kira-kira kalau perusahaan yang jumlahnya sedikit di bawah 100 yang berisiko rendah apa nih? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Apa perusahaan kecil tapi potensi bahayanya besar gitu? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan kalau ada yang bisa memberikan contoh. Mungkin perizinannya Pak belum lengkap. Perizinan? Iya Pak. Ada juga teman saya buka usaha minuman Pak. Minuman gitu. Nah, dia BPOM-nya belum turun, cuman dia udah berani naruh label BPOM kayak gitu Pak, terus ditutup sekarang. Oh iya betul, itu lebih ke ini ya, lebih ke perizinan atau ya betul lebih ke perizinan ya. Iya, Pak. Jadi kalau yang di sini itu lebih ke risiko bahaya ya. Ya misalnya gini, perusahaan itu kecil, karyawannya cuma 50, tapi ada risiko bahaya tuh di situ tuh.
Jadi dia tetap harus membentuk tim P2K3. Nah, itu perusahaan apa kira-kira biasanya? Nah, kalau kayak tadi Catur Seno bilang itu lebih ke perizinan ya, seperti misalnya perusahaan catering, dia harus memiliki izin dari nggak harus sih, misalnya dia mempunyai sertifikat halal kan gitu ya, tapi dia sudah menaruhkan label halal di perusahaannya, tapi dia tidak mempunyai sertifikat, itu nggak boleh ya, nanti kena denda, karena itu harusnya di ini harus ada registrasi dulu gitu. Nah, kalau poin 2 ini berkenan dengan perusahaan yang di bawah 100 tapi bahaya apa? Contohnya, ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya akan memberitahu ya. Nah, jadi kalau perusahaan itu di bawah 100 jumlah karyawannya tapi potensinya bahaya, misal gini, saya sempat contohkan nih sama dengan yang malam juga ya. Jadi perusahaan itu perusahaan bubut ya, mesin bubut ya. Kan suka ada tuh mesin bubut yang memang biasanya tuh spare part kecil mesin yang di perusahaan-perusahaan besar kadang-kadang kan membutuhkan partnya itu dari perusahaan-perusahaan kecil yang memang yang memiliki alat mesin bubut ya, misalnya dia butuh spare part apa gitu kan, kadang-kadang orangnya sedikit ya, dia cukup dengan 50 orang atau 80 orang, mesinnya juga sedikit, dia jalan perusahaannya ya, tapi income-nya kan lumayan tuh. Nah, cuman risiko yang ada di situ juga lumayan. Jadi misalnya karena memang mesin bubut itu mesinnya terbuka ya, potensi bahaya juga besar, bisa aja tangan orangnya itu kena mesin kan gitu ya. Kalau dia nggak pakai APD juga bahaya. Nah, terus dia nggak pakai wear packet tuh, baju-baju yang memang untuk standar keselamatannya. Jadi itu perusahaan tersebut yang memiliki karyawan jumlahnya di bawah 100 atau 50 orang itu harus mempunyai P2K3 ya, itu harus. Kalau misalnya enggak ya nanti kalau sewaktu-waktu ada pengawas dari Depnaker itu kena, dan lagi-lagi kalau dia kena ya, kalau pemerintah biasanya tuh mencabut izin seperti yang tadi Catur Seno bilang. Jadi ada seperti itu, dia izin cabut ya. Biasanya sih dikasih dulu warning atau peringatan, kalau dia sudah mendaftarkan maka dia akan ya lanjut gitu ya, nggak sampai di kena denda gitu. Nah, saya akan coba sharing, akan saya perlihatkan itu berkenaan dengan tim P2K3 ya, sebagai sharing aja. Sebentar. Ini, sorry. Nah ini teman-teman bisa lihat di layar, sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah tim P2K3 dari contoh yang saya berikan di sini. Ya, ini adalah tim P2K3 yang sudah dibentuk nih, ya. Dari Kabupaten Bekasi nih. Di sini kan lihat nih, Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2, ya. Pengesahan susunan P2K3 Pembinaan Kesetaraan Kerja. Nah, ini ya, jadi ini adalah contoh surat ya, contoh surat seperti ini. Oke, supaya kita paham tentang dokumen itu ya. Sekarang saya balik lagi ke slide. Nih, kita lanjut ya. Jadi ada tempat kerja yang dimaksud ada 2 tadi, yang lebih dari 100 orang atau di bawah 100 orang tapi potensinya bahayanya tinggi. Nah, lalu keanggotaan P2K3 di sini ada terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. Susunan pengurus di sini ada ketua, sekretaris sama anggota ya. Kalau dilihat sih. Sedangkan sekretaris itu sendiri harus ahli K3 ya, harus ahli K3. Nah, jadi sekretarisnya harus ahli K3 ya. Susunan pengurusnya harus ada ketua. Ketua itu sendiri harus dari pimpinan perusahaan ya. Dan sekretarisnya juga harus ahli K3 umum, dan anggotanya itu para pekerja
Nah, ini adalah susunan anggotanya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu mengenai P2K3 di perusahaan itu sendiri, misalnya saya bekerja di perusahaan A, tapi saya belum pernah tahu tim P2K3 di perusahaan itu. Nah, jadi bisa ngebayangin nih, oh ternyata tim P2K3 di sana itu harusnya memang harus gabungan antara manajemen dengan karyawan. Ya, manajemen dengan karyawan bergabung dan memang komposisinya harus seperti itu. Nanti setiap bulannya harus membicarakan mengenai safety, mengenai K3 atau safety yang harus dibahas sehingga tujuan akhirnya tidak ada kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Nah, ini adalah slide berkenaan dengan keanggotaan. Kita coba lihat di slide berikutnya. Tugas P2K3 memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3. Nah, ini ya. Jadi tugas P2K3 itu tugasnya nih ya, tugasnya ya. Jadi tugas P2K3 pada saat nanti P2K3 akan mengadakan meeting bulanan atau koordinasi bulanan, itu dia harus merumuskan apa yang harus disampaikan kepada manajemen. Ya, entah itu bukan hanya minta ya, bukan hanya minta misalnya selalu aja minta misalnya tiap bulannya meeting, minta ini, meeting, minta itu, jadi si manajemen juga kesel karena selalu keluar duit ya. Nah, salah satu yang harus di program kerja yang harus dijalankan tugas-tugas P2K3 mungkin salah satunya memberikan informasi kepada karyawan berkenaan dengan bahaya mesin A, bahaya mesin B, dan bahaya yang lainnya. Nah, jadi ada training yang dilakukan, ada ya pelatihan atau training yang dilakukan, ya. Terus ada penempelan-penempelan senis ya. Jadi seperti pamflet ya atau pengumuman-pengumuman berkenaan dengan K3 atau safety K3 gitu. Nah, itu baik diminta atau tidak sama perusahaan, kalau sudah namanya urusan K3, urusan safety, dia harus harus di depan gitu, harus di depan memberikan informasi tersebut kepada manajemen maupun karyawan gitu. Oke, kita lihat yang lainnya di slide lainnya. Nah, di slide ini ada fungsi P2K3 nih. Fungsinya apa? Menghimpun dan mengelola data tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, ini dihimpun nih ya. Apa aja yang dihimpun data-data ini ya. Data-data yang dihimpun oleh tim P2K3 apa aja? Yang pertama itu adalah ada nggak kecelakaan kerja bulan ini kan gitu. Ada nggak misalnya yang melakukan perawatan atau medical treatment. Medical treatment itu adalah orang yang luka dan dirawat di rumah sakit ya. Lalu ada nggak yang nyaris kecelakaan ya, atau bahasa safety-nya adalah near miss ya, nyaris kecelakaan nih. Jadi karena hampir saja dia tertimpa dengan bahan material yang berbahaya, jadi itu nyaris kecelakaan. Ya, lalu ada nggak bulan ini itu dilaporkan yang terdapat kecelakaan kerja. Nah, jadi poin-poin itu dihimpun datanya, dikelola. Nanti setelah dikelola itu harusnya ditekan terus. Harus ditekan terus, harus diamati, jangan sampai terjadi kecelakaan lagi. Kalau ada kecelakaan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau tidak ada kecelakaan, tetap laporkan itu zero atau nihil, ya. Tapi memang harus di-maintain, harus dipertahankan zero accident-nya gitu loh. Ya, karena sekali kita lengah, itu kecelakaan kerja dikhawatirkan akan terjadi. Nah, jadi tim P2K3 mempunyai fungsi adalah menghimpun data dan mengelola data tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Ya, seperti itu yang memang harus dilakukan ya. Gitu. Kita lihat di slide berikutnya. Di sini fungsi lainnya P2K3 membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja. Nah, harusnya kalau kita karyawan baru itu kenapa suka ada seragam yang dibedakan kan gitu ya, suka ada seragam yang dibedakan. Kenapa suka kalau misalnya pakai topi, kenapa topinya dibedakan, terus pakai pes, kenapa pesnya dibedakan. Nah, ada nggak yang bisa
ada yang bisa sharing nggak? Kenapa suka ada yang misalnya ada orang baru 3 bulan dikasih seragam lain, ada yang 3 bulan dikasih warna pes lain, warna pes itu safety ya, atau ada tanda yang diberikan bahwa itu anak baru. Kenapa seperti itu? Ada yang mau diceritakan nggak? Ada yang mau sharing nggak tentang hal tersebut ya? Berkenaan dengan fungsi ini nih, karena di sini membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja berbagai faktor ini ya. Nah, ada yang sering nggak? Silakan kalau ada yang mau sharing berkenaan dengan kenapa dibedakan sih kadang-kadang orang yang baru training dengan yang sudah lama gitu. Tidak ada yang pernah tahu ya. Nah, silakan Farhan bisa. Ya Pak, di tempat saya bekerja itu kan saya bekerja di welding Pak. Jadi kalau ada operator yang baru itu helmnya dibedain warnanya Pak. Soalnya kalau yang itu operator baru harus terus diawasin, ada pembimbingnya gitu Pak. Soalnya kan butuh pengawasan yang lebih, belum tahu potensi-potensi bahayanya gitu Pak, harus tetap didampingin supaya nggak terjadi accident gitu Pak. Nggak ada suaranya Pak. Belum ada suaranya, Pak. Belum ada suaranya Pak. Iya Pak, belum ada.
Cek, cek, cek. Ada nggak suaranya nih? Ada, Pak. Ada Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke, sip, sip. Sebentar ya. Cek, cek, cek. Ada ya suaranya ya? Kalau nggak ada suaranya, Ada Pak. lagi ya, nggak apa-apa ya. Nanti biar saya tahu nggak ada suaranya. Oke, sampai mana tadi? Kita tadi sharing dari Farhan ya, berkenaan dengan kenapa karyawan baru dibedakan ya, secara uniform atau seragam, atau secara khusus ditandakan ya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin pernah tahu ya, pernah lihat ya, kadang-kadang dibedakan. Nah, jadi jawabannya tepat seperti yang Farhan ceritakan tadi. Jadi anak baru itu butuh pengawasan. Bukan berarti butuh pengawasan itu karena anak baru harus dijadiin perhatian. Tapi secara knowledge safety, secara informasi safety, anak baru itu belum tahu paham mengenai kondisi tempat pekerja yang di tempat bekerja tersebut gitu ya. Entah itu dari pekerjaannya di mesin itu, di bagian itu, atau di lingkungan itu ya. Kalau di mesin itu berarti dia belum tahu banyak bahaya, potensi bahaya apa yang ada di mesin itu ya. Kalau di lingkungan itu dia belum tahu banyak bagaimana kalau ada terjadi darurat ya, entah itu darurat kebakaran, gempa bumi, dia harus lari kemana, dia belum tahu arah evakuasi kemana, dia belum tahu titik kumpul kemana. Nah, jadi kita sebagai senior yang memang sudah lama di situ, kita bukan hanya P2K3 atau pekerja yang lain pun harus aware, harus memberikan perhatian kepada anak itu ya. Anak itu belum tahu banyak ya. Jadi kalau belum tahu banyak, berikanlah informasi berkenaan dengan safety ke mereka. Misalnya, oh itu ada tanda bahaya, hati-hati ya di situ, jangan di situ. Misalnya ada signing dilarang merokok atau tidak ada signing merokok di situ tapi dia merokok, kan itu bahaya, bisa terjadi kebakaran. Nah, itu jadi hal-hal kayak gitu tuh harus dijelaskan kepada anak baru gitu ya. Paham ya sampai situ. Nah, jadi fungsi P2K3 membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja. Nah, kepada siapa yang tadi mungkin kepada orang baru ataupun kepada pekerja lain yang memang dia ada bahaya di situ tapi dia tidak aware terhadap bahaya. Ya, yang pertama di sini berbagai faktor bahaya di tempat kerja ya. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, ataupun alat pelindung diri yang tenaga kerja yang bersangkutan, cara dan sikap benar aman dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini kalau saya mau sharing ini yang poin 4 ini adalah cara dan sikap kerja yang benar dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya ngangkat box itu harus ergonomi. Bagaimana sih cara ngangkat box yang ergonomi? Misalnya dia harus menekuk lututnya, jangan sampai membungkuk seperti sujud atau ruku itu ya. Seperti ruku mengangkat box, jadi dia punggungnya akan kena. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh harus disosialisasikan oleh tim P2K3 sehingga semua pekerja itu melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Ya, lalu APD misalnya APD-nya itu ya tim P2K3 harus memastikan bahwa semua pekerja menggunakan APD. Menggunakan APD sesuai dengan kegunaannya. Kalau harus pakai helm, harus pakai safety shoes, harus pakai vest ya pakai vest gitu ya. Oke. Lalu fungsi P2K3 itu membantu pengusaha atau pengurus dalam mengevaluasi cara kerja tuh kan. Di sini cara kerja
diliatin ada nggak cara kerja yang berbahaya, tindakan korektif dengan alternatif terbaik, ya menentukan tindakan koreksi ya. Jadi kalau ada bahaya bagaimana sih koreksinya gitu. Ini terus mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan kerja, mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan. Yang tadi itu yang biasa ya. Jadi dievaluasi nih cara mengevaluasi timbulnya kecelakaan penyakit akibat kerja. Misalnya ini kelihatannya sih ini berisik di sini, tapi kok nggak pada pakai airplug ya kan gitu. Nah nanti disampaikan tuh ke tim P2K3. Ternyata tim P2K3 bilang, oh iya belum dilakukan pengukuran nih. Ini berisiknya sebahaya apa sih berisiknya kan gitu. Makanya dilakukan pengukuran. Bagaimana cara melakukan pengukuran? Panggil tim PJK3, perusahaan jasa K3 yang memang bertugas untuk melakukan pengukuran potensi bahaya di tempat kerja, mengukur tingkat kebisingan, mengukur suhu, mengukur udara, mengukur lingkungan. Jadi ada perusahaan tersebut yang memang berkenan untuk melakukan pengukuran itu, ya. Lalu di sini mengembangkan penyuluhan atau training dalam penelitian di bidang keselamatan kerja, higien perusahaan, kesehatan kerja, dan ergonomi. Nah, ergonomi yang tadi saya ceritakan nih, cara mengangkat beban atau box yang baik dan benar, kan gitu. Jadi ini semua tim P2K3 dan pengurusnya harus melakukan itu, gitu ya, sehingga pelan-pelan semua safety akan diberikan ke karyawan, sehingga karyawan memahami dan aware terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Lalu fungsi lainnya melaksanakan pemantauan gizi kerja tuh kan. Jadi kantin dicek, ada nggak kantin itu makanannya kayak kelihatan basi kan gitu ya. Laporkan ke tim P2K3. Terus memeriksa kelengkapan peralatan kesehatan kerja. Nah ini biasa kan ada tempat medikalnya ya, kalau di perusahaan-perusahaan besar yang memang karyawannya banyak, dia harus mempunyai ruangan medikal ya, ruangan klinik khusus. Jadi kalau ada karyawan yang kurang sehat bisa langsung dirujuk ke situ. Kalau misalnya memang tidak bisa di situ, bisa dirujuk ke klinik yang kerjasama dengan perusahaan. Lalu di sini mengembangkan dan pelayanan kesehatan tenaga kerja, mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan lab, dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan. Ini yang medical check up yang tadi saya ceritakan ya, setahun sekali. Lalu menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higien perusahaan, dan kesehatan kerja. Ya, ini administrasinya ya. Dan fungsi berikutnya adalah membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan, manajemen, dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higien perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi kerja. Ya, ini adalah salah satu ada fungsi dari P2K3. Ya, kita lihat di di slide berikutnya. Karakteristik umum pengurus dan anggota P2K3 ini lebih ke strukturnya ya. Ini lebih ke karakteristik umum pengurus P2K3. Ini mempunyai tujuan yang sama, menjadikan tempat kerja yang aman dan sehat untuk semua orang. Melakukan pertemuan secara reguler, nih ada pertemuan ya, ada pertemuan reguler setiap bulannya, melakukan komunikasi ya, sebagai tim penyelesaian masalah atau problem solving. Jadi karakteristik utama ya dari tim P2K3 semangatnya ini, semangat menyelesaikan masalah, semangat berkomunikasi tentang safety, dan mempunyai tujuan sama, menjadikan tempat kerja yang aman dan sehat untuk semua orang ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada peran dan tanggung jawab ya. Mungkin saya kejar-kejaran waktu juga ya. Keasikan ngobrol sehingga ada materi yang beberapa belum saya sampaikan nih. Ini peran dan tanggung jawab ketua seperti apa, nanti teman-teman baca nih. Memainkan peran kunci apa sih ketuanya, melibatkan semua peran anggota P2K3, melaksanakan K3 tempat kerja. Nah, jadi ini standar K3-nya benar-benar harus dipenuhi oleh penanggung jawab ya sebagai ketua ya. Jadi ketua di sini harus bertanggung jawab tentang K3 di perusahaan tersebut ya. Dan di sini salah satunya adalah merencanakan rapat reguler tuh.
ketua harus bertanggung jawab untuk mengadakan rapat reguler, menyelenggarakan dan memimpin rapat, menindaklanjuti hasil keputusan. Ya. Nah, di sini ada peran dan tanggung jawab sekretaris sekarang ya. Tadi ketua, sekarang sekretaris. Suaranya nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Sekarang ada? Ada. Pak. Oke, sorry. Nah, ini sekretaris P2K3 tugasnya ini, ya. Lebih ke administrasi sih, menyusun rapat, menyusun notulen, membuat notulen, ya. Atau kalau bahasa kerennya ada minute of meeting ya. Lalu menghimpun semua agenda, memperluaskan notulen, menegaskan dan mengklarifikasi hasil keputusan rapat, semua seperti itu, ya. Nah, jadi ini tugas dan peran tanggung jawabnya. Coba kita lihat. Nah, ini kalau anggota ini ya, anggota menghadiri udah pasti harus hadir, memberikan kontribusi ide, menghimpun dan mendapatkan informasi, ya, mengkaji masalah ketiga, mempelajari usul dan saran ke karyawan untuk dibawa. Nah, ini mempelajari usul dan saran karyawan untuk dibawa dalam rapat. Nah, jadi tadi sempat yang disampaikan oleh siapa tadi, yang tim Epson ya. Nah, ini salah satunya ini setelah dikaji, setelah ada usulan dari karyawan dikaji di sini gitu ya. Ini anggota P2K3-nya. Peran ahli K3, nah ini ahli K3 berperan sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional, memfollow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak. Lalu tim P2K3 selain tadi harus ada meeting bulanan, selain tadi harus ada rapat-rapat yang mendengarkan informasi tentang safety dari karyawan, keluhan safety dari karyawan, lalu menindaklanjuti atau menekan tingkat bahaya juga. Ini ada program kerja P2K3. Nah, program kerja P2K3 di sini ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 poin untuk program P2K3. Salah satunya adalah ada safety meeting, inventarisasi masalah K3, identifikasi masalah, penyelidikan dan analisa kecelakaan, ada pendidikan pelatihan, catatan dan data K3, laporan pertanggungjawaban dan penelitian. Nah, jadi ini adalah program K3 yang memang menjadi dasar tim P2K3 bekerja. Ya. Dengan program ini harusnya semua tentang K3 di lapangan di masing-masing perusahaannya jalan gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu tugas juga buat teman-teman mahasiswa. Jadi seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya di malam kemarin. Jadi tolong dibuat tugas ya. Tapi ini catat dulu aja, entah per kelompok ataupun perorangan. Yang pasti teman-teman cari informasi berkenaan dengan program kerja P2K3 ya. Entah itu boleh dari web ya. Tapi kalau dari web tolong cantumkan perusahaan apa, ya kan? Perusahaan apa, dari link webnya dari mana gitu. Atau lebih bagus perusahaan itu sendiri, misalnya perusahaan sendiri ya bekerja di situ, program kerja K3-nya ada di situ. Biasanya sih ditempel ya sama tim P3K, tim P2K3 itu ditempel dan diinformasikan ke karyawan bahwa ini adalah program P2K3-nya. Nah, jadi silakan cari tujuannya tugas ini adalah memahami lebih dalam lagi berkenaan dengan apa sih program dan rencana P2K3 itu di perusahaan itu sendiri gitu loh. Misalnya kayak yang tadi nih yang poin-poin di layar bisa kelihatan kan, oh ternyata program kerja P2K3 itu adalah safety meeting, berarti harus ada meeting bulanan kan gitu ya. Harus ada meeting koordinasi. Lalu ada identifikasi terhadap permasalahan K3. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya. Nah, dengan nanti dibikin tugas harusnya lebih memahami lagi, lebih jelas lagi. Ya. Kita lihat slide berikutnya di sini. Nah, kalau di sini lebih ke program kerja, ini saya sempat bikin program kerja Hiradisi. Hiradisi itu
ada risk hazard identification, atau hazard identification itu lebih ke identifikasi bahaya ya. Lalu ada risk assessment, adalah menilai risiko ya. Terakhir adalah determine control. Suaranya nggak ada. Cek. Nah, ada ya. Oke. Ini sempat saya bikin Heradisi, hazard identification, risk assessment, dan deterrent control. Nah, di sini ada tim identifikasi, tim pengawas, tim fasilitas, tim report, ya, sama tim tanggap darurat. Ini sih program kerja P2K3 yang pernah saya susun, ya, untuk sebagai contoh gitu, sebagai contoh. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada tugas-tugasnya, ada tugas-tugas tanggung jawab dari masing-masing tim identifikasi apa sih tugasnya, tim pengawas apa sih tugasnya. Ini sih lebih ke contoh aja ya. Tapi program kerja yang dilakukan di ini di sini bisa bisa diakomodir oleh tim P2K3 itu sendiri ya. Nanti silakan baca aja untuk ini. Nanti saya kasih slide-nya. Nah, ini adalah JSA yang sempat tadi saya ceritakan, yang memang kita harus melakukan job safety analysis atas poin apa sih yang harus dinilai terhadap bahaya itu. Nih, kalau kita baca, job safety analysis adalah suatu metode untuk meneliti potensi bahaya yang ada pada setiap langkah pekerjaan. Kemudian menentukan tindakan, ya. Kemudian menentukan tindakan pengamanan yang tepat sehingga bahaya yang ada dapat dihilangkan atau dikendalikan. Nah, ini JSA. Jadi JSA itu melihat urutan-urutan pekerjaan sehingga pada saat urutan apa ada bahaya di situ. Ya, seperti itu. Kita lihat nah ini ya. Nanti output dari JSA itu sebagai rekomendasi kepada perusahaan yang tadi sempat saya ceritakan ya. Nah, ini adalah POM rekomendasinya. Kalau misalnya kita sudah melakukan JSA, menganalisis atau melakukan step monitoring terhadap pekerjaan, step-step pekerjaan bahayanya di mana. Di sini dimasukin potensi bahayanya apa, kemungkinan celakanya apa, rekomendasinya apa, ya. Nah, kalau teman-teman lihat sini potensi bahayanya adalah tergores misalnya, kemungkinan celaka, tangannya luka, rekomendasinya misalnya cutter ya, cutter. Tidak boleh menggunakan cutter tanpa sarang cutternya ya, tanpa pegangan cutter gitu loh. Ya, jadi itu salah satu menganalisa atau JSA, job safety analysis yang dilakukan, dan ini adalah POM rekomendasinya. Ya, ini laporannya, laporan tanggal, kalau misalnya ada hasil rapat temuan, laporan yang dibuat oleh tim P2K3 ya. Dan ini dilaporkan ke Disnaker setiap bulan, ya, setiap 3 bulan, ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman bisa memahami apa poin-poin dari yang saya sampaikan berkenaan dengan P2K3, ya. Silahkan sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan masukan atau tambahan informasi, silakan untuk teman-teman. Atau Izin sudah paham? bertanya. Ya, silakan.
Maaf Pak, di sini kan tadi saya kurang mendengar ya karena berisik. Nah, kalau misalkan ini gimana Pak? Apakah hubungan antara implementasi dari hierarki pengendalian risiko dan inspeksi K3 Pak? Itu gimana? Sorry, tadi bisa ulang lagi. Apakah implementasi dari? Apakah hubungan antara implementasi dari hierarki pengendalian risiko dan inspeksi K3? Tadi saya kurang memahami penjelasan Bapak, soalnya kan di sini berisik Pak. Jadi saya di headset gak jelas. Iya, oke. Nah, jadi gini, apa implementasinya antara hierarki pengendalian? Jadi kita coba ambil contoh yang tadi ya. Ambil contoh yang, sorry. Bentar, kita close ya. Ya, tayangkan lagi. Nah, ini dia. Saya ambil contoh ini biasa aja ya. Nah, ini biasa. Biasa ya. Contoh identifikasi identifikasi bahaya. Misalnya ada contoh tadi cutter. Cutter itu kadang-kadang kita suka ada tempat cutter ya, ada slot apa? Cutter itu sendiri gitu kan, cutter. Tapi tidak ada rumah cutternya. Jadi pada saat kita butuh rumah cutter nggak ada nih. Adanya isi cutter aja, isi cutternya kita pakai. Nah, itu kan bahaya. Kalau kita lihat bahaya kan pasti bahaya. Entah itu bisa tergores tangannya, luka, tersayat ya, luka tangannya, itu kan bahaya. Itu adalah hazard identification. Jadi mengidentifikasi bahaya penggunaan cutter tanpa rumah cutternya, tanpa pegangannya. Jadi cutternya aja dipakai. Nah, itu kan bahaya. Itu adalah identifikasi bahayanya. Nah, bagaimana pengendaliannya? Nah, berarti pengendaliannya adalah hierarki pengendaliannya adalah satu. Kalau kita temukan bahaya, apakah hierarki pengendaliannya kita hilangkan cutternya? Tidak, karena kalau kita hilangkan itu namanya eliminasi ya. Apakah kita eliminasi, kita hilangkan cutternya? Tidak, karena kita butuh cutter itu. Ya. Kedua, atau substitusi, mengganti cutter itu dengan memasukkan kepada rumah cutternya. Nah, berarti harusnya di substitusi, jangan digunakan cutter itu tanpa rumah cutternya gitu. Ya. Lalu apakah kita harus rekayasa engineering? Misalnya rekayasa engineering itu cutternya dililit lakban gitu kan, dililit lakban, nanti jadi ada pegangannya. Nah, itu pun bahaya. Jadi nomor satu dieliminasi kita nggak boleh karena kan memang masih kita gunakan. Lalu nomor dua kita substitusi mengganti cutter itu dengan pisau misalnya, bisa aja kan, bisa aja. Tapi kan nggak harus ada biaya keluar lagi membeli pisau ya. Ketiga, kita gunakan rekayasa engineering melilit cutter dengan lakban gitu sehingga nanti bisa dipegang, tetap licin, tetap bahaya. Nah, jadi harusnya kita pakai rumah kabel, jadi rumah cutter. Jadi berarti harus apa ya yang tadi itu substitusi, diganti bukan dengan pisau tapi dikasih rumah cutternya. Jadi itu adalah hubungan antara hasil identifikasi dengan pengendalian determinan kontrolnya atau yang disebut tadi hierarki pengendaliannya. Karena hierarki pengendalian kan ada 5 tuh ya. Nanti coba lihat lagi teman-teman. Hierarki pengendalian itu ada 5. Ada eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa engineering, ada administrasi, dan ada APD. Nah, jadi 5 poin itu kalau kita menemukan bahaya, kita harus mencari bagaimana sih pengendaliannya. Nah, pengendaliannya itu kita masukkan kepada hierarki itu. Apapun bahayanya, entah itu bahaya cutter tadi, kita coba masukkan kepada metode hierarki pengendalian ya. Atau misalnya menemukan bahaya di tempat kerja, nah pakailah metode hierarki pengendalian. Itu yang 5 tadi ya. Itu yang bisa sampaikan ya.
Siapa tadi yang Baik. bertanya? Ya, Saya paham ya Nana ya. paham Pak, terima kasih Pak. Yang lain ada yang bertanya atau mau memberikan masukan atau yang lainnya? Oke, kalau nggak ada, saya mau screenshot dulu ya sebentar. Saya mau upload ke sini. Bisa di open cam, teman-teman. Saya mau screenshot. Maulana sudah open cam tuh. Yang lain udah open cam ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Kayaknya di saya nggak bisa open semua ya. Cuman Maulana doang yang kebuka nih. Ada yang bisa screenshot nggak? Siapa yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop atau PC? Ada yang pakai laptop atau PC? Pakai handphone Pak. Pakai handphone ya? Nah, kalau pakai laptop coba di screenshot deh. Saya tutup dulu ya layar ini ya, biar kelihatan. Nah, lebih lebar lagi nih. Yang 5 masih belum nih. Yang 5 masih belum. Ayo, yang 5 di open mic, open cam. Tunjukkan pesonamu. Ya nanti kita upload ke grup deh. Sudah semuanya, Maulana? Belum Pak, ini 5 lagi Pak. Siapa aja yang belum? Siapa aja nih? Siapa yang belum? Yang belum ini. Oke, yang belum kita tinggalin aja nggak apa-apa. Ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Udah Pak. Ya, makasih. Nanti upload di grup ya, di Iya, Pak 3 ya. Oke, teman-teman, makasih semuanya apa yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi poin tambahan ilmu K3-nya buat teman-teman. Ya, itu aja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, ya sama-sama.